Infinix Indonesia dipastikan akan memiliki jadwal yang padat di bulan ini, dengan agenda utama adalah peluncuran ponsel terbarunya. Setelah sukses merilis HP Infinix Note 40 series, kini giliran seri terbaru yang akan diperkenalkan ke pasar Indonesia yaitu Infinix GT20 series. Seri ini menjadi sorotan karena kemungkinan besar yang akan diluncurkan adalah Infinix GT20 Pro. Meskipun terdapat rumor mengenai keberadaan Infinix GT20 Pro Plus, namun yang paling ditunggu saat ini adalah kedatangan resmi Infinix GT20 Pro. Ponsel ini diharapkan hadir dengan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen Indonesia, menandai strategi Infinix untuk terus memperkuat posisinya di pasar smartphone tanah air, dengan menawarkan perangkat berkualitas dengan harga kompetitif. Berita ini semakin menarik dengan terdaftarnya Infinix GT20 Pro di tingkat kandungan dalam negeri Indonesia pada tanggal 22 Februari 2024, menandakan kesiapannya untuk diluncurkan bulan depan. Peningkatan ekspektasi ini juga diperkuat oleh kemunculan spare part Infinix GT20 Pro di website resmi Infinix Indonesia. Kehadiran komponen-komponen ini menandakan bahwa peluncuran smartphone ini semakin dekat. Sebagai informasi tambahan, bagi kalian yang belum tahu, Infinix GT10 Pro dikabarkan tidak akan diproduksi lagi. Informasi ini kami dapatkan langsung dari konfirmasi salah satu seller toko online terkemuka, yang sebelumnya menjual Infinix GT10 Pro. Dalam perkembangan terbaru di pasar smartphone, Infinix GT20 Pro muncul sebagai pesaing kuat terhadap Redmi Note 13 Pro. Dari sekedar melihat spesifikasi teknis yang ditawarkan, Infinix GT20 Pro dengan mudah menonjol sebagai pemenang dalam persaingan ini. Bahkan ketika dibandingkan dengan varian paling tinggi dari lawannya, yaitu Note 13 Pro Plus, Infinix GT20 Pro terlihat jauh lebih superior, mengalahkannya dengan telak. Kemenangan ini tidak hanya menandakan kualitas dan inovasi yang dibawa oleh Infinix dalam seri GT20 Pro, tapi juga menegaskan posisinya sebagai pemain penting yang mampu menawarkan nilai dan kinerja yang luar biasa dalam persaingan smartphone global. Menjelang peluncuran globalnya yang dijadwalkan pada awal April 2024, Infinix GT20 Pro menjadi topik hangat di kalangan penggemar teknologi dan pecinta smartphone. Sebagai persiapan menuju rilisnya, banyak yang antusias menyanyikan Infinix GT20 Pro dengan salah satu pesaing beratnya, Redmi Note 13 Pro. Kedua smartphone ini menawarkan spesifikasi yang serupa, menjanjikan performa yang tangguh dan fitur yang canggih bagi penggunanya. Namun yang menjadi sorotan adalah kemungkinan besar Infinix akan menawarkan GT20 Pro dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Redmi Note 13 Pro. Mengenai desain, Infinix tampaknya mempertahankan ciri khas mereka dengan desain kamera belakang yang elegan dan kotak mirip dengan model sebelumnya. Di bagian belakang, penggunaan bahan kaca berkilau menambahkan sentuhan estetika yang premium, sementara sertifikasi IP53 menjamin ketahanan terhadap air dan debu. Kombinasi ini memberikan perlindungan yang baik tanpa mengorbankan gaya, ditambah lagi dengan bobot yang ringan dan bezel tipis untuk kenyamanan ergonomis. Layar ponsel ini dilengkapi dengan panel AMOLED flat berukuran 6,67 inci, menawarkan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Kecerahan puncaknya yang mencapai 1200 nits menyediakan visibilitas yang luar biasa di berbagai kondisi pencahayaan. Lapisan proteksi Gorilla Glass 5 memberikan perlindungan tambahan. Fitur Wide Finder L1 dan HDR10 Plus juga menjadi nilai tambah bagi fungsi multimedia, memungkinkan pengguna menikmati konten berkualitas tinggi dengan jangkauan warna dan dinamis yang lebih luas. Untuk HP Redmi Note 13 Pro, kemiripannya dengan Infinix GT20 Pro cukup signifikan, terutama dari aspek layar. Oleh karena itu, kami menilai bahwa kedua smartphone ini memiliki keseimbangan dari segi kualitas layar. Dalam era perangkat mobile saat ini, chipset berperan krusial dalam menentukan performa sebuah smartphone. Infinix GT20 Pro dalam hal ini memilih untuk dibekali dengan MediaTek Dimensity 8200 yang dihasilkan melalui teknologi fabrikasi 4 nanometer. Sementara itu, pesaingnya Redmi Note 13 Pro masih menggunakan chipset yang kurang kuat, yaitu Snapdragon 7S Gen 2 dengan proses fabrikasi 4 nanometer. Chipset ini pada kenyataannya hanya setara dengan Dimensity 1100, sebuah chipset yang telah berusia 2 tahun. Ketika membandingkan MediaTek Dimensity 8200 dengan Snapdragon 7S Gen 2, jelas bahwa Dimensity 8200 memiliki keunggulan dalam hal kekuatan dan performa di kelas harga 4 jutaan. Snapdragon 7S Gen 2 tidak mampu bersaing dengan kecanggihan yang ditawarkan oleh Infinix. Infinix GT20 Pro dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan internal sebesar 256 GB menawarkan kemampuan multitasking yang lancar tanpa penurunan performa.
Perangkat ini menjalankan Android 14 yang diintegrasikan dengan antarmuka pengguna XOS 14 dan dijanjikan untuk menerima 2 kali update OS Android serta 3 tahun pembaruan keamanan. Dalam bidang fotografi smartphone, resolusi kamera sering menjadi fokus utama konsumen. Pendahulunya Infinix GT 10 Pro sudah menggunakan kamera 108 megapiksel. Namun Infinix GT20 Pro melangkah lebih jauh dengan kamera utama 200 megapiksel yang dilengkapi optical image stabilization, ultra wide lensa makro beresolusi tinggi serta kamera selfie 32 megapiksel. Hal ini menunjukkan ambisi Infinix untuk bersaing langsung dengan Redmi Note 13 Pro yang juga memiliki kamera utama 200 megapiksel. Dari segi perekaman video, Infinix GT20 Pro menawarkan rekaman 4K pada 30 fps. Sementara kamera depannya masih mempertahankan standar 2K yang dianggap cukup memadai untuk video selfie dan panggilan video. Pengalaman fotografi yang menakjubkan pada perangkat ini diperkaya dengan fitur konektivitas canggih termasuk teknologi 5G. Jack audio 3,5 mm Bluetooth 5.3 dual speaker stereo dari JBL slot kartu memori koneksi NFC serta vapor cooling chamber untuk menjaga suhu perangkat tetap stabil. Namun satu kekurangan yang mungkin dirasakan adalah ketiadaan rating IP68, yang berarti perangkat ini tidak memiliki sertifikasi ketahanan terhadap air dan debu pada level tertinggi. Infinix membawa inovasi besar dalam konektivitas pada smartphone terbarunya ini dilengkapi dengan berbagai fitur konektivitas canggih. Smartphone ini dirancang untuk menyediakan koneksi yang lebih efisien dan cepat dengan dunia luar. Dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan kemungkinan dukungan fast charging 68 Watt, Infinix menjanjikan daya tahan baterai yang sangat baik dan waktu pengisian yang singkat. Peluncuran global smartphone ini direncanakan pada awal April 2024 dan kami berharap Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang menyambut kehadiran Infinix GT20 Pro. Mengenai harga diperkirakan tidak akan berbeda jauh dari model sebelumnya jika Infinix GT10 Pro ditawarkan dengan harga sekitar 3,4 jutaan. Maka ada kemungkinan Infinix GT20 Pro akan dijual dengan kisaran harga 3,5 jutaan hingga 3,9 jutaan saja. Ini menunjukkan strategi Infinix dalam menyajikan inovasi terbaru dengan nilai yang tetap terjangkau, mempertahankan komitmennya untuk menyediakan teknologi canggih dengan harga yang masuk akal bagi konsumennya. Secara keseluruhan, Infinix GT20 Pro menandai sebuah kemajuan besar dibandingkan dengan pendahulunya Infinix GT10 Pro. Dengan peningkatan RAM hingga 12 GB, kamera utama yang mengagumkan sebesar 200 megapiksel, chipset Dimensity 8200 yang bertenaga serta dukungan fast charging 68 Watt. Secara keseluruhan, pertarungan HP kali ini menempatkan Infinix di posisi puncak, berhasil mengungguli Xiaomi yang selama ini dikenal sebagai rajanya HP murah dengan spesifikasi tinggi. Kemenangan ini tidak hanya menegaskan keunggulan teknis Infinix, tetapi juga menandai ambisi mereka untuk menggeser posisi Xiaomi di hati para penggemar gadget. Dengan kemajuan dan inovasi yang ditunjukkan oleh Infinix, pertanyaan yang muncul sekarang adalah kalian berpihak kepada tim mana, Infinix atau Xiaomi?